Assalamualaikum, Jazuli here, welcome back to my YouTube channel. First of all, I want to say thank you so much for those of you who have already subscribed, and for those of you who are new and haven't subscribed yet, don't forget to subscribe this channel to keep you updated. So today we're going to be talking about vocabularies and how to memorize vocabularies more effectively. Jadi sekarang kita akan ngobrolin tentang kosakata dalam bahasa Inggris dan bagaimana cara menghafal kosakata dalam bahasa Inggris jauh lebih efektif. So what we used to be doing in learning and memorizing vocabularies is that we usually just go to the bookstore and then find the word of vocabularies and then we try to memorize word by word. Jadi biasanya kita pergi ke toko buku kemudian menghafalkan kata demi kata yang ada di buku tersebut. But the question is that, is this effective? Apakah cara ini efektif banget to grow the size of our vocabularies? Well, that's what we're going to be discussing today. Based on my personal experience, berdasarkan apa yang saya alami, it turns out it's not really effective at all. Itu tidak efektif. It might be effective, but in some ways, but in some other ways, it's not effective at all. Jadi apa yang kita hafalkan biasanya cenderung hilang. Because we forget one thing. Kenapa itu terjadi? Karena kita melupakan satu hal, that vocabulary always links to something. Bahwa setiap kata dalam bahasa Inggris itu sungguhnya berkaitan dengan atau berkenaan dengan sesuatu, a context, yaitu ada konteks dalam kosakata itu. And that's what we're going to be talking to grow the size of our vocabularies, to directly contribute to our language skills, to our listening skills, speaking, reading, and writing. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya cara menghafal kosakata yang efektif atau yang baik? Nah, if you find words in English then you don't understand the meaning, all we have to do is not just to highlight the word that we don't understand, but the whole sentence or the phrase. Jadi kalau kita menemukan kosakata baru dalam bahasa Inggris, kita tidak hanya mengfokus pada kata yang tidak dimengerti, tapi pada frase bahkan kalimat. Sehingga dengan begitu, we understand the context, the use of the word. Sehingga dengan begitu kita akan bisa tahu konteks penggunaan dari kata ini dalam suatu kalimat itu apa. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, kalau kita menghafal dengan begini, ini akan jauh lebih efektif dan jauh lebih mudah. So, suatu saat kita akan lebih mudah ketika kita menemukan we find the same thing. Kita menemukan sesuatu yang sama related to the word yang berkaitan dengan kosakata itu. Why memorizing individual word is not effective? Selain bahwa itu tidak berkaitan dengan konteks, memorizing individual word will train your brain to translate. Jadi kalau kita menghafalkan kata demi kata, itu will trigger our brain to translate. And that's not the way how it works. For example, in bahasa Indonesia, mungkin dalam bahasa Indonesia kita tahu bahwa seperti kata anjing galak. We know that anjing means dog, galak means bad. I saw a bad dog. Saya bertemu anjing galak misalkan. Tapi kalau misal kita bertemu dengan anjing yang sangat galak, kemudian kita cari dalam kamus bahwa anjing sangat galak itu apa ya? Kemudian kita cari, kita menemukan bahwa anjing yang sangat galak itu adalah horrendous. Sangat galak itu adalah horrendous. I saw a horrendous dog. Well, that's grammatically correct, but that's not common. Itu nggak umum banget dikatakan gitu. Nah, itu why that happens? Mengapa itu terjadi? Dikarenakan kita menghafalkan kata demi kata, bukan the phrase. Nah, what commonly native speakers of English talk in this situation, they usually say, I saw a super bad dog. Saya bertemu dengan anjing yang sangat galak, not horrendous dog. So that sounds weird. That's one of the example of memorizing individual word is not effective. Karena itu akan memaksa otak kita untuk menerjemahkan kata per kata. Padahal tidak seperti itu. Now the question is that, pertanyaannya adalah apakah salah kalau kita membeli buku kosakata? Tentu saja tidak, of course no. It's good though. Tentu saja itu bagus gitu loh. Tetapi kalau kita langsung menghafalkan kata per kata yang seperti itu akan sangat hilang. Nah gitu. Nah sekarang bagaimana caranya? Of course, cara yang paling efektif untuk menambah, to grow the size dan biar bisa ingat, to grow the size of our vocabularies and make it easy to remember, of course, from now you have to start reading and listening. We receive information
through listening, we receive information through reading. Jadi kita menerima informasi melalui menyimak, kita menerima informasi juga melalui membaca. Nah, kalau kita membaca suatu bacaan dan kita tidak mengerti, langsung satu kalimat kita cut, kemudian kita pahami konteks dari kalimat itu sehingga penggunaannya benar. Kemudian kalau listening juga, konteksnya misalkan berbicara tentang misalnya konteksnya berbicara tentang sepak bola. Jadi kosakata itu frase-frase yang biasa digunakan, langsung saja kita hafalkan frasenya, bukan not the word. Begitu caranya. It will help you grow the size of your vocabularies, tremendously. Biasanya kayak gitu. Itu juga yang saya lakukan. That's what I've been doing. I've spent 10 to 15 pages every day reading English articles or newspaper. Jadi biasanya ya seenggaknya kalau saya misalkan sekarang ini udah membiasakan membaca 10 sampai 15 halaman teks berbahasa Inggris, and it helps me a lot. Dan itu sangat membantu banyak terkait dengan bidang-bidang yang saya baca begitu. Nah, kalau masih, for those of you who still struggling learning vocabularies or memorizing vocabularies, maybe you can start reading something which is simple, maybe short stories, mungkin cerita pendek atau yang gimana, yang mungkin itu Anda bisa mudah dapatkan di mana saja ya. Itu bisa memulai, dan itu jangan langsung kepada artikel atau mungkin koran berbahasa Inggris. Because now I've been subscribing to the Jakarta Post online. I accessed almost every day Tempo yang berbahasa Inggris juga yang biasa saya baca. Or you can start listening, atau kita mulai dengan menyimak. Nah, biasanya kalau kita nyimak nih, banyak banget kita menemukan kosakata baru. Nah, kalau kita nggak ngerti, langsung kita tulis saja. Nah, kalau misalnya yang gimana mau nulis, orang juga nggak ngerti apa yang dikatakan gitu ya, bisa di skip. Nanti kalau Anda punya guru, ditanyakan sama gurunya kira-kira ini artinya apa. Dan itu yang saya lakukan. Tulis kalimat dan frasenya itu, dan try to recall, coba diingat-ingat lagi, nanti itu akan mudah sekali membantu kita dalam berbahasa Inggris, utamanya dalam meningkatkan kosakata kita. And that's all what I can tell you to help you to grow the size of your vocabulary. Start listening, start reading, and don't memorize individual word, memorize phrases. Thank you so much for having me here, and don't forget to subscribe to keep you updated. And if you have a lot of questions, something you request, just let me know in comments. I'll be very glad to share with all of you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.